Babak baru dugaan manipulasi pengelolaan dana BOS, SMP Negeri 10 Satapwe Ratai diminta diaudit ulang. Kamis. Kabupaten Pesawaran, dugaan manipulasi data penggunaan dana bantuan operasional sekolah, BOS, di SMP Negeri 10 Atap Kecamatan Weratai memasuki babak baru. Sejumlah pihak mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap surat pertanggungjawaban, SPJ, dana BOS sejak awal masa jabatan kepala sekolah yang bersangkutan. Tim awak media yang tergabung dalam Forum Pers Independen Indonesia, FPII, bersama Ketua LSM KPKRI Provinsi Lampung, pada Kamis tanggal 19 Februari tahun 2026 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, mendatangi kantor Inspektorat Kabupaten Pesawaran. Kedatangan tersebut bertujuan untuk mengonfirmasi serta meminta klarifikasi atas dugaan adanya kejanggalan dalam laporan penggunaan dana BOS. Dugaan ketidaksesuaian SPJ dan realisasi lapangan berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dugaan perbedaan signifikan antara laporan administrasi penggunaan dana BOS yang disampaikan kepada pengawas internal dengan kondisi real di lapangan. Sejumlah item kegiatan dan pengadaan disebut tidak sepenuhnya sesuai dengan realisasi fisik maupun kebutuhan sekolah. Atas dasar itu, pihak pelapor meminta agar inspektorat melakukan audit ulang terhadap seluruh SPJ dana BOS sejak kepala sekolah menjabat, guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran administrasi maupun indikasi penyalahgunaan anggaran. Laporan diteruskan ke DPRD. Selain ke inspektorat, tim juga mendatangi DPRD Kabupaten Pesawaran, khususnya Komisi 4 yang membidangi pendidikan. Mereka berharap DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil kepala sekolah untuk memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan tersebut. Langkah ini dinilai penting demi menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan, mengingat dana BOS merupakan anggaran negara yang diperuntukkan langsung untuk kepentingan peserta didik. Landasan hukum pengelolaan dana BOS. Pengelolaan dana BOS diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 48 Ayat 1, pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pasal 49, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN APBD. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa setiap penggunaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 3 Ayat 1, setiap pejabat pengelola keuangan negara wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (JO), UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 Ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang merugikan keuangan negara dapat dipidana penjara paling lama 20 tahun. Asas praduga tak bersalah. Meski dugaan ini mencuat ke publik, semua pihak tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Audit dan klarifikasi resmi dari pihak inspektorat serta DPRD menjadi langkah penting untuk memastikan apakah benar terdapat pelanggaran administrasi, kelalaian, atau bahkan indikasi tindak pidana. Apabila dalam proses audit ditemukan pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka sanksi administratif hingga pidana dapat diterapkan sesuai tingkat kesalahan dan hasil pemeriksaan aparat berwenang.
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Sekian laporan tim Batavia iNews, Sufiawan melaporkan.